Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap jenjang pendidikan dari mulai perguruan tinggi, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, hingga pada pendidikan anak usia dini mempunyai layanan bimbingan konseling yang mungkin akan berbeda di setiap jenjang pendidikannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa bimbingan konseling tidak hanya diberikan kepada mereka atau kepada anak-anak yang mempunyai masalah. Akan tetapi, layanan bimbingan konseling juga dapat diberikan kepada anak-anak yang tidak mempunyai masalah. Selain itu, bimbingan konseling juga bisa diberikan kepada orang tua siswa atau orang tua anak ini, karena kembali lagi kepada tujuan dari bimbingan konseling adalah untuk memberikan atau membantu mengembangkan potensi dalam diri anak dan juga untuk membantu mendorong pengambilan setiap keputusan dengan berani yang dianggap baik, jujur, dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Berikut ini adalah contoh video dari layanan bimbingan konseling untuk jenjang pendidikan anak usia dini kepada orang tua anak untuk membantu mengatasi berbagai kendala dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibunya Nadif ya Bu ya? Iya. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Bu. Nama saya Gina Aulia Dewi. Saya mahasiswi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan melakukan bimbingan konseling dengan Ibu selaku orang tuanya dari Nadif. Sekarang kegiatannya Bu di Nadif itu seperti apa Bu di rumah selama pandemi ini? Seperti biasa, bangun pagi, mandi, sarapan, diteruskan dengan kegiatan sekolah seperti pembiasaan sholat duha, baca Quran. Oh iya, di rumah ya Bu? Iya. Diteruskan dengan kegiatan yang diberikan oleh gurunya. Oh iya Bu. Apakah Ibu menemukan aktivitas baru atau hobi baru gitu Bu selama pandemi ini? Iya, anak saya menjadi hobi apa ya? Melihara ikan, melihara kucing. Oh iya Bu. Jadi ada kegiatan baru ya Bu, ada menemukan aktivitas baru ya. Iya. Perasaan Ibu sendiri mengenai pembelajaran jarak jauh ini gimana Bu? Kalau saya pribadi sih, alhamdulillah ya bisa dekat dengan anak. Iya Bu. Tapi itu ada kendalanya juga ya, karena ini menyangkut ekonomi juga. Pastinya ya Bu ya, sekarang di mana-mana gitu pastinya. Iya, karena kita harus beli kuota ya. Apakah Ibu juga menyediakan waktu khusus gitu Bu? Apakah harus setiap pagi gitu belajarnya atau enggak tentu gitu Bu? Ya tentu juga sih, bagaimana waktu luangnya saya sama anak gitu. Jadi menyesuaikan ya Bu ya? Iya, menyesuaikan, dan juga saya beratkan untuk belajar membaca, menulis, sama berhitung aja dulu segitu. Apakah Ibu juga membagi peran gitu Bu, selain menjadi orang tua juga menjadi gurunya gitu, mendampingi atau gimana Bu? Oh iya, jadi saya bagi-bagi tugas ya. Itu saya harus jadi ibu rumah tangga juga, harus jadi guru bagi anak tuh. Memang ya Bu ya, sekarang itu menjadi apa ya, tugasnya itu bertambah gitu ya Bu ya? Iya, bertambah. Kalau untuk mencari sumber lain Bu, jadi sumber belajar anak tuh jadi gak cuma dari guru gitu, kita mencari dari YouTube atau dari apa gitu Bu? Ya, selain dari YouTube juga di lingkungan saya ada belajar TKA, TKIA gitu ya. Oh iya Bu ya. Ya. Jadi terbantu ya Bu ya? Terbantu. Juga di sekolah ada di lingkungan. Ada TKIA ya. Kemudian Bu, apakah menemukan kendala Bu? Kendala yang apa gitu selama pandemi ini? Oh iya, anaknya merasa bosan tinggal di rumah dari pagi hingga sore sama orang tua terus. Biasanya kan dia belajar, Sama bermain bersama ya, teman-teman, bersama gurunya gitu. Ya gimana ya Bu, kita juga orang dewasa gitu pastinya bosan gitu ya, menghadapi ini, apalagi ini udah setahun lebih gitu, apalagi ini anak-anak yang notabene ya bermain gitu, apalagi ya kita juga ya kan merasakannya.
eh, apakah ibu menemukan adanya gangguan psikologis seperti ya stres gitu kepada anak itu jadi jenuh atau bosan gitu ya pasti ya? Ya pasti itu jenuh. Ya mungkin ya seperti itu dari saya itu kita ya harus sebagai orang tua jaga harus apa ya, bukan membiarkan gitu, apalagi kan gak sedikit gitu di luar sana tuh orang tua yang malah membiarkan gitu jadi melampiaskan dari permasalahan ekonomi itu jadi apa dampaknya itu kepada anaknya gitu, jadi anaknya itu terbengkalai atau juga ya dari permasalahan ekonomi itu anak jadi korbannya gitu Bu. Gak sedikit ya kasus di luar sana ada yang sampai membunuh atau menyiksa anaknya gara-gara tidak bisa, padahal kan apalagi ini di PAUD ini kan anak itu gak diharuskan harus bisa gitu Harus membaca belajar. atau itu ya karena kan di usianya yang itu tuh bermain gitu ya Bu ya. Tapi ya gak menutup kemungkinan kita gitu juga kita tuh menyeimbangkan lah Bu ya. Iya, menyeimbangkan. Mungkin ya untuk mengatasi bosan apa ya, membangun mungkin dengan ayahnya atau juga dengan kakak adiknya gitu, menciptakan suasana yang membuat anak tuh nggak bosan gitu sama di rumah. Ya bagaimanapun harus tetap apa ya diseimbangkan lah semuanya. Ya, Mungkin sekian ya Bu ya dari saya. terima kasih. Ya terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat-sehat Bu. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi berbagai kendala selama anak belajar di rumah. Salah satunya yaitu dengan cara membangun kedekatan di antara sesama anggota keluarga. Dan permasalahan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi pertumbuhan anak atau melampiaskan permasalahan ekonomi ini kepada perkembangan anak. Mungkin sekian video dari layanan bimbingan konseling di jenjang pendidikan anak usia dini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.